kasih atas waktunya. Mohon maaf sebelumnya atas keterlambatan saya barusan saya coba-coba. Alhamdulillah bisa masuk. Oke, hari ini kita akan melanjutkan kembali tentang pembahasan kita mengenai IBD. Kita akan melihat seperti apa sih IBD itu sendiri. Kemarin kita Oke. Kemarin kita sudah mulai memandang bahwasanya ilmu budaya dasar itu adalah ilmu yang melihat akan budaya yang dibawa oleh masyarakat. Sehingga tentunya di sini nanti teman-teman tidak hanya berbicara secara budaya saja, tetapi juga apapun yang tentunya dikembangkan, nggak hilang ya, dikembangkan oleh masyarakat dan bagaimana masyarakat itu melihat akan budaya itu sendiri terhadap perkembangan akan teknologi. Teman-teman bisa lihat screen saya. Ada saya. Ya, ya. Oh. Oke, teman-teman di sini bisa melihat bahwasanya IBD itu kemarin saya kemukakan bahwasanya IBD itu tidak hanya berdiri sendiri, tetapi ada 3 unsur di sini. Ilmu alamiah dasar, ilmu sosial dasar, dan ilmu budaya dasar. Jadi IBD di sini akan melihat akan IAD atau ilmu alamiah dasar, gejala-gejala kebendaan, gejala alam, dan beberapa ilmu yang tentunya kita bisa lihat di dalam secara alamiah seperti itu. Seperti kita lihat pada pembelajaran IPA, matematika, terus biologi, itu kan termasuk ilmu alamiah dasar. Jadi tentunya kalau kita melihat hal alamiah itu, tentu kita akan melihat pada observasi, eksperimen, dan penyimpulan itu sendiri. Dalam IAD sendiri, kita akan melihat adanya manusia dan pemikirannya, alam semesta, dan tata surya, peran iptek pada manusia itu sendiri. Yang kedua adalah ilmu sosial dasar. Ilmu ini melihat bagaimana permasalahan sosial, perkembangan manusia itu sendiri secara sosial seperti apa. Sehingga di sini tujuannya adalah mengembangkan akan wawasan pemikiran, kepribadian secara luas, dan tentunya lebih pada tingkah laku manusia itu sendiri. Untuk bahasanya tentunya kita akan melihat hubungan antara individu, keluarga, dan masyarakat. Sehingga adanya disitulah kita akan melihat akan problematika sosial dan menemukan suatu solusi di dalam permasalahan tersebut. Nah, untuk IBD sendiri, kita akan mempelajari dasar budaya dalam bangsa dan negara. Untuk memahami dan mencari arti kenyataan yang bersifat manusiawi tentunya. Sehingga kalau kita melihat akan budaya dasar ini sendiri, kita akan mengaitkan adanya budi dan akal manusia itu sendiri yang berkaitan dengan kebudayaan manusia. Nah, untuk bahasanya tentu sangat kompleks dan luas. Segala sesuatu yang kita lihat, kita rasakan, kita cermati di dalam kehidupan manusia itu sendiri, itulah yang akan kita bahas dalam IBD. Baik itu secara interaksi, terus perilaku, hubungan antara
interaksi itu sendiri, seperti apa, sampai pada permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam budaya tersebut. Nah, oke. Jadi saya bagikan secara aja untuk teman-teman cermati. Jadi di dalam berpikir itu sendiri manusia itu butuh akan yang namanya bisa percaya dan memahami akan realitas yang ingin dikembangkan. Sehingga disinilah letak bagaimana kita berpikir itu bisa dikatakan sebagai karya ilmiah. Nah, tentunya teman-teman sudah bisa melihat bagaimana permasalahan atau karya ilmiah itu sendiri. Sehingga di sini di dalam berpikir ilmiah tentu teman-teman akan menemukan suatu permasalahan dan permasalahan itulah yang nantinya akan diselesaikan. Ya. Nah, berpikir alamiah merupakan pola penalaran yang didasarkan pada kehidupan sehari-hari yang dipengaruhi oleh lingkungan alam dan didasarkan pada cara tertentu secara teratur dan cermat. Sehingga di sini tentu teman-teman akan menguras atau bahkan akan memberi seluruh akan potensinya mengapa hal itu bisa terjadi dan sampai seperti apa nanti dampaknya untuk masyarakat seperti itu. Berpikir adalah tindakan menemukan pengetahuan atau kebenaran sejati. Ini yang tentunya teman-teman sampai saat ini bisa lakukan karena tentunya di dalam berpikir kita akan menemukan sebuah yang namanya proses untuk menentukan langkah yang akan diambil oleh seseorang. Jadi tentunya dengan adanya kita berpikir secara ilmiah, kita akan menemukan sebuah solusi yang membawa sebuah kebijakan atau pembaharuan ya, pembaharuan secara ilmu akan seperti apa masyarakat itu bisa melakukannya. Jadi, pemikiran ilmiah merupakan suatu proses atau aktivitas manusia untuk menemukan atau memperoleh pengetahuan yang dijadikan oleh sebab akibat, analisis, dan sintesis. Jadi, tentunya teman-teman di dalam proses akan penemuan menjadi ilmiah itu tidak semudah kita hanya melihat berita di televisi, tidak hanya itu. Berita itu nantinya kalau di dalam pemikiran ilmiah, berita itu adalah sebuah data yang nantinya akan kita analisis dengan teori yang kita pelajari atau kita temukan di dalam dunia pendidikan. Nah, teori inilah yang nantinya akan berbicara seperti apa kondisi masyarakat dan bagaimana pendidikan itu bisa membawa kebermanfaatan di dalam permasalahan yang terjadi di masyarakat. Gitu. Pemikiran ilmiah sendiri dikatakan sebagai pemikiran logis dan sendiri, tentunya teman-teman sudah memahami bagaimana kita bisa melihat akan jalannya proses dari kita menemukan suatu permasalahan sampai pada analisis data itu sendiri dan sampai pada nantinya akan mendapatkan suatu kesimpulan di dalam permasalahan yang kita bahas. Oke. 4 cara orang bisa belajar. Yang pertama adalah berpegang pada sesuatu yang sudah ada. Ini yang biasanya kita sering lakukan, yaitu dengan adanya data yang sudah kita kumpulkan,
itu kita bisa mengolahnya, mengolah data yang sudah kita ketahui, baik itu dari informasi yang saat ini terjadi atau data yang sudah lalu atau penelitian terdahulu seperti itu. Jadi disitulah teman-teman bisa oh ternyata misalnya oh ternyata COVID ini tahun lalu sudah bisa dikembangkan dengan adanya obat-obat pada saat ini yang sudah beredar di masyarakat sehingga kekebalan seseorang itu atau imunitas orang itu sudah tidak mudah gampang sakit karena kita sudah tahu gimana caranya untuk melawan COVID seperti itu misalnya. Nah, itu karena sudah ada pengetahuan terdahulu sehingga kita memiliki solusi di dalam permasalahan tersebut. Yang kedua adalah mengacu pada pendapat ahli. Ini biasanya bisa kita menggunakan teori-teori yang sudah ada atau kita menggunakan jurnal-jurnal yang terbaru sehingga jurnal itu bisa kita jadikan bahasan di dalam sebuah permasalahan. Yang ketiga adalah kepatuhan terhadap intuisi. Intuisi ini sendiri eh, apa ya? Biasanya eh, me, apa ya? Feeling atau kata hati ya, bisa dikatakan seperti itu. Kata hati kita, tetapi bisa dibedakan tentunya teman-teman bukan lagi pada ego ya, kata hati bukan ke ego, tetapi kata hati yang benar-benar ingin menemukan sebuah solusi di dalam permasalahan yang kita hadapi. Terkadang intuisi ini kita gunakan untuk menenangkan diri kita, untuk membiasakan diri kita untuk bisa membawa solusi di dalam permasalahan yang ada. Dan keempat adalah metode ilmiah. Metode ilmiah ini tentunya adalah cara yang paling empirik, yang tentunya sebenarnya kalau kita tidak bisa secara langsung atau dengan metode yang satu, dua, tiga ini bisa kita untuk memecahkan suatu masalah, cara keempat inilah yang seharusnya kita gunakan. Semisal kita mempunyai masalah kehidupan ya. Jangan sampai dua, kita sudah menggunakan pengetahuan kita, menggunakan relasi kita, tetapi kok belum menemukan sebuah solusi. Dengan cara metode ilmiah, kita datanglah kepada dosen kita, atau kepada guru, atau kepada orang yang kita percayai sehingga masalah kita itu bisa terselesaikan. Nah, itu yang dikatakan sebagai metode ilmiah atau bisa dikatakan solusi untuk bagaimana permasalahan itu bisa terpecahkan. Metode berpikir ilmiah ini dapat diimplementasikan melalui penalaran deduktif dan induktif. Nah, tentunya teman-teman di sini mungkin sudah banyak mendengar dan menggunakan antara deduktif dan induktif ini sendiri. Ya, di dalam pemikiran kita, umum ke khusus dan atau sebaliknya khusus ke umum. Ya, kalau deduktif sendiri kita akan berbicara tentang bagaimana berpikir dari asumsi atau pernyataan umum mengarah pada kesimpulan umum ke khusus. Ini biasanya kita sebut sebagai metode kuantitatif. Jadi kita berbicara secara umumnya terlebih dahulu. Misalnya kita melihat permasalahan COVID, kita melihat pada kondisi kesehatan Indonesia terlebih dahulu, khususnya adalah penyakit COVID itu sendiri saat ini seperti apa. Nah, jadi mengkerucut tidak hanya ya, kalau kita membahas tentang kesehatan itu pasti banyak sekali macam-macam penyakit yang beredar di masyarakat. Tetapi kalau COVID, nah itu sudah mengkerucut lagi permasalahannya eh, tentang hanya penyakit itu saja yang nantinya kita bahas di dalam permasalahan kita. Sedangkan metode deduktif adalah menarik kesimpulan mengacu pada pola pikir yang disebut dengan silogisme atau penyimpulan tidak
langsung. Jadi menyimpulkan pengetahuan baru yang kebenaran realitas. Ini kita sebut biasanya dari khusus ke umum atau kualitatif. Jadi eh, kalau kita membahas tentang COVID, sehingga kita gambarkan dulu COVID itu seperti apa realitasnya. Dari penyakit COVID itu selanjutnya kita akan berbicara tentang kondisi kesehatan di kota yang dituju seperti itu. Secara umum seperti apa. Dan kita masukkan lagi COVID-nya. Nah, itu kualitatif. Biasanya kualitatif memang lebih berbicara kepada masalah-masalah yang menjadi prioritas kita atau yang menjadi hal menarik di masyarakat yang sedang itu seperti apa. Itu yang akan dibahas di dalam secara kualitatif. Seperti itu. Kualitatif, kualitatif sendiri tentunya dalam mencari berita atau mengumpulkan sebuah data tentunya dengan cara wawancara. Sehingga apapun yang dilakukan atau apapun yang dipahami oleh masyarakat itulah yang menjadi sebuah permasalahan dan pemecahan di dalam masalah tersebut. Oke. Penalaran deduktif sendiri atau bisa dikatakan di sini khusus ke umum itu tentunya lebih logis dan analisis ya di dalam melihat akan sebuah realitas. Jadi tentunya di sini eh, lebih kritis, lebih sistematis dan masyarakat itu bebas untuk mengemukakan apa yang menjadi permasalahan yang dilakukan mereka. Sehingga dalam hal ini untuk membuktikan dengan bertambahnya pengetahuan yang ada di masyarakat akan mengarah pada upaya menyelesaikan masalah secara rasional agar isinya dapat diperjelas dan mengesampingkan hal-hal yang tidak rasional. Sehingga di sini eh, apapun yang diupayakan dan apapun yang dikembangkan oleh manusia itulah yang menjadi sifat dari penalaran deduktif. Jadi keterbukaan, sifat-sifat yang dibawa oleh masyarakat itulah yang dibawa deduktif. Sedangkan untuk induktif, yaitu cara berpikir untuk menarik kesimpulan dari mengamati hal-hal tertentu menjadi fenomena umum dan universal. Jadi di sini dalam menalar akan fakta yang terbatas dan spesifik dan diakhiri dengan penyataan yang kompleks dan umum. Sehingga biasanya memang induktif ini lebih pada generalisasi atau menyimpulkan suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat dan permasalahan itulah yang nantinya benar tidak seperti apa yang dikemukakan oleh teori ini mengatakan masyarakat itu seperti ini seperti itu. Dan di dalam induktif ini biasanya teman-teman akan tujuannya adalah menguji suatu teori. Jadi kalau memang bahasanya atau kita lebih katakan bersifat sudah pasti atau sudah mengetahui akan sebuah permasalahan yang ada di masyarakat seperti itu, sehingga kita bisa menggeneralisasikan atau menyimpulkan permasalahan yang terjadi di masyarakat seperti apa. Nah, di dalam penalaran induktif ini yang sering dilakukan oleh beberapa perusahaan, badan-badan instansi pemerintahan, dan pendidikan juga menggunakan data secara kuantitatif. Karena apa? Di sini kita akan bisa menggunakan data angket atau data kuesioner yang nantinya kita bisa melihat persentase dan melihat berapa perbedaan, berapa tingkatan, berapa perbandingan seperti itu. Jadi tentunya di sini di dalam penalaran induktif ini lebih masyarakat Indonesia lebih banyak menggunakan akan data-data induktif ini sendiri.
Oke, alat berpikir ilmiah itu sendiri tentunya adalah bagaimana kita melakukannya dengan benar dan secara fungsinya seperti apa. Sehingga fungsi dari metode berpikir ilmiah adalah membantu proses metode ilmiah untuk memperoleh pengetahuan dari teori lain. Caranya seperti apa? Ini tentunya kita apakah kita lebih memilih menggunakan logika yang deduktif atau induktif di sini. Jadi tentunya di sini dalam berpikir ilmiah apakah kita mau menggunakan secara khusus atau khusus ke umum. Terserah dari manusia itu sendiri berpikir seperti apa suatu permasalahan yang ingin diselesaikan seperti itu. Jadi kalau semisal apakah bisa kita menggunakan kedua metode ini? Bisa. Itu kita sebut sebagai mixed atau campuran antara induktif dan deduktif, kuanti dan kuali. Itu bisa digabungkan. Tetapi di dalam pengambilan data kita harus memilih salah satu di antara kedua itu. Apakah teman-teman menggunakan angket atau menggunakan metode terbuka atau wawancara secara langsung. Nah, seperti itu. Itu yang tentunya nanti juga di dalam analisis akan berbeda dan tentunya teman-teman juga akan menemukan sebuah solusi yang berbeda pula kalau menggunakan kedua metode tersebut. Nah, di dalam menemukan sebuah permasalahan, kita juga akan mengacu pada logika yang kita gunakan tentunya. Logika adalah sarana atau berpikir secara sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kita berpikir logis itu menggunakan cara berpikir sesuai dengan aturannya berpikir seperti setengah tidak boleh lebih besar dari pada satu. Nah, seperti itu. Jadi kalau memang logis itu satu ditambah satu ada berapa? Dua. Jadi tidak boleh sampai kalau kualitatif atau eh, berbicara secara apa tadi dari khusus ke umum bisa satu tambah satu bisa jadi lima bisa seperti itu karena apa? Tentunya ada nanti penalaran yang lebih panjang lagi. Nah, kalau kita berlihatnya menggunakan data yang logis, tentunya teman-teman sudah sangat percaya bahwasanya satu tambah satu adalah dua. Nah, itu logis. Kita tidak bisa memperkirakan jawaban yang lain dan menalarnya seperti itu. Itu kualitatif, kuantitatif. Nah, jadi tentunya di sini teman-teman bisa membedakan ya mana yang masuk ke dalam kualitatif umum khusus ke umum dan mana yang masuk kepada kuantitatif umum ke khusus seperti itu. Kalau kita menggunakan kuantitatif, tentunya kita menggunakan eh, angket atau kuesioner untuk pengambilan data. Sedangkan untuk kualitatif khusus ke umum, kita menggunakan metode wawancara. Kita bertanya secara langsung kepada informannya, sehingga apapun yang dikatakan informan itulah hasil dari permasalahan yang kita peroleh dan tentunya peneliti atau kita yang menerima akan data tersebut eh, menerima akan apapun yang mereka utarakan. Dan sebaliknya, kalau kuantitatif, teman-teman di dalam membuat sebuah angket harus mengetahui secara menyeluruh, secara apa ya, unilever, secara menyeluruh harus mengetahui permasalahannya seperti apa, eh, sampai pada latar belakang mereka bagaimana, terus eh, dampaknya di dalam kehidupan mereka seperti apa, semuanya harus dibahas di dalam kuesioner tersebut. Sehingga orang yang membaca atau orang yang ingin menjawab angket tersebut tidak lagi bertanya, tetapi mereka langsung menjawab sehingga itulah yang dinamakan proses
kuantitatif. Sehingga kuantitatif itu sebenarnya lebih mengedepankan pada pengujian teori, sedangkan kualitatif teori sebagai visual analisis di dalam permasalahan yang terjadi di masyarakat. Seperti itu. Oke, dari sini ada yang ingin ditanya oleh teman-teman, silakan. Husen. Husen mau bertanya, Ustazah. Oke, silakan. Kayaknya sudah cukup, Ustazah. Sudah paham semua. Apaan saja ceritanya? Afwan tamam. Nah, Oke, Ustaz. baik. Oke. Jadi pelajaran kita ini konteksnya mengenai kerangka berpikir mengenai suatu budaya ya saja ya, baik itu kerangka berpikir ilmiah maupun alamiah gitu. Kalau mungkin secara Ya. garis besar ya, yang saya tangkap dari pemaparan saja tadi itu. Apa saja, Prof? Oke, baik. Oke, jadi memang kita akan berbicara lebih banyak pada budaya itu sendiri seperti apa, dan permasalahan yang ada di masyarakat itu sendiri, jadi permasalahan sosial, dan menemukan sebuah solusi di dalam permasalahan tersebut, baik itu dilihat dari bahasa, sosial, budaya, agama, dan sebagainya. Dan tentunya di dalam membicarakan akan permasalahan tersebut, tentu kita butuh akan beberapa teori yang bisa kita gunakan tentunya di dalam pemecahan permasalahan tersebut. Jadi nanti semisal teman-teman ingin menambahkan dari beberapa unsur, tidak hanya berbicara secara sosial, silakan. Sehingga tentunya di dalam metode berpikir ilmiah itu sendiri kita gunakan secara terbuka, secara meskipun nantinya kita akan mengerucut pada sesuatu pemikiran secara apa ya, kekhusus akan sebuah tema, tetapi saya teman-teman saya bebaskan untuk melihat akan permasalahan tersebut. Dan nantinya teman-teman bisa lihat di dalam video yang sudah saya up di grup, itu nanti silakan dibuka. Di situ teman-teman bisa melihat bagaimana kita melihat suatu kondisi, kalau saya bisa katakan sinopsisnya ya, pada kepala sekolah itu di dalam sekolah itu kita melihat ya
kita akan berjenjang di dalam suatu pendidikan. Misalnya SD, kita harus mengatakan kelas 1 sampai kelas 6. SMP, kelas 1 sampai 3. SMA, kelas 1 sampai 3. Seperti itu kan. Itu narasi secara kuantitatif ya. Narasi yang memang bisa dikatakan secara struktural itu seperti itu, tidak bisa lagi dibantah atau sudah secara logis datanya sudah ada seperti itu. Tetapi pada saat guru setelah membantah itu, bahwasanya pada saat ini metode pembelajaran itu SD itu tidak hanya 6 tahun, SD itu bisa dipersingkat misalnya hanya sampai 4 atau 5 tahun saja sudah teman-teman sudah bisa mempelajari pelajaran SD. Untuk SMP juga gitu, tidak harus 3 tahun, tetapi juga bisa kok dipersingkat lagi menjadi 2 tahun. SMA seperti itu juga. Nah, di situ terlihat bahwasanya beberapa metode yang bisa kita gunakan atau apapun yang kita lakukan jika itu bersungguh-sungguh atau kita memikirkan suatu permasalahan itu menjadi sebuah kunci di dalam memperbaiki akan sistem, itu bisa dilakukan. Dan tentunya ada beberapa contoh tokoh yang di situ nanti teman-teman lihat bahwasanya tokoh itu juga beberapa kali menemukan sebuah kegagalan, dan kegagalan itu tidak menjadikan mereka menyerah, tetapi semakin memperkuat akan ambisi mereka untuk mencapai sebuah kesuksesan itu sendiri. Nah, di situ bisa dilihat bahwasanya bagaimana cara kita untuk melihat sebuah proses inilah yang bisa dikatakan menjadi sebuah karya. Proses perjuangan kehidupan seseorang itu lah yang dikatakan berpikir secara ilmiah. Sehingga berpikir ilmiah itu sendiri kalau kita katakan itu tidak seperti kita mengetahui akan alam ini berkata seperti ini. Indonesia ini sudah bebas dari kemiskinan. Tidak seperti itu, tetapi butuh akan teori yang mengatakan Indonesia ini memang benar-benar membutuhkan masyarakatnya. Seperti apa? Bisalah kita gunakan dengan unsur agama, unsur sosial, unsur ekonomi, unsur yang lainnya, seperti itu. Dan tentunya teman-teman nanti bisa melihat bagaimana kondisi di Indonesia ini dengan berbagai solusi di dalam permasalahan tersebut. Nah, seperti itu. Jadi mungkin dari saya seperti itu untuk melihat seperti apa nanti teman-teman bisa minggu depan kita komunikasi lagi tentang film yang sudah teman-teman bisa lihat itu seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya kira cukup. Ada pertanyaan atau tambahan dari teman-teman? Kholas Ustazah. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustazah.